Wal wudu'u, dan yang ketiga sunnahnya mandi itu adalah berwudu. Nah ini yang sering sekali banyak yang salah paham. Sah nggak sih mandi wajibnya atau mandi junubnya kalau nggak pakai wudu? Jawabannya sebenarnya sah. Karena apa? Karena wudu itu sunnah. Yang wajib hanya dua, niat dan meratakan badan dengan air. Watasli itu menigakalikan basuhan. Dianggap satu kali jika sudah merata. Kalau sudah diguyur atau dibasuh sebanyak 4 kali, namun belum merata, belum dianggap satu, belum dihitung satu. Jadi hitungan satu itu jika sudah merata. Wa takhlilu li sya'ri, yang kelima, yang sunnahnya mandi itu menyela-nyela rambut. Jadi rambut dicela-cela. Wal asabi'i, dan menyela-nyela jari, menyela-nyela rambut dan menyela-nyela jari. Bil ma'i, dengan air. Qabla ifadatihi, sebelum mengguyur air ke badan. Jadi sunnah menyela-nyela rambut dulu, menyela-nyela jari pakai air sebelum mandinya, sebelum melaksanakan mandinya. Wal bada'atu bisyikil aimani. Yang keenam sunnah mandi ialah mendahulukan kanan daripada yang kiri. Wa bi'a'la badanihi. Yang ketujuh sunnahnya mandi ialah mendahulukan yang atas daripada yang bawah. Jadi mendahulukan atas dulu dari kepala sebanyak 3 kali, lalu membasuh pundak kanan 3 kali, pundak kiri 3 kali. Jadi antara bawah dan atas dahulukan yang atas, antara kanan dan kiri dahulukan yang kanan. Yang kedelapan wadalku, yang kedelapan menggosok-gosok. Wa tawajjuhu lil qiblati, yang kesembilan menghadap kiblat. Wa kaunuhu bimahalli la yanaluhu rasasun, dan adanya orang yang mandi di tempat yang tidak terkena cipratan. Wa satru fil khalwati, yang ke-11 di tempat yang tertutup pada keadaan yang sendiri, maksudnya di tempat yang sepi. Wa ja'lul ina'i, dan meletakkan wadah air maksudnya, al-wasi'i, yang besar, an yaminihi, di sebelah kanan, wadayiki an yasarihi, dan meletakkan wadah air yang kecil di sebelah kiri. Jadi yang ke-12 itu meletakkan tempat air atau wadah air yang besar di sebelah kanan, meletakkan wadah air yang kecil di sebelah kiri. Wa tarkul isti'anati illa li udhrin. Yang ke-13 tidak meminta bantuan kecuali uzur. Contoh, minta bantuan untuk nyiramin ketika mandi hadas. Illa li uzrin, kecuali uzur. Wa syahadatani akhirahu. Yang ke-14 membaca 2 kalimat syahadat di akhirnya mandi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca 2 kalimat syahadat di akhirnya mandi. Wal madmadatu, dan yang ke-15 ialah kumur-kumur. Wal istinsyaku, yang ke-16 istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung. Wahuma, dan bermula kumur-kumur dan istinsyak itu sunnatani, 2 sunnah. Mustaqillatani, yang sunnah tersendiri. Ghairul lataini, selain perkara fi wudu'ihi, pada wudu. Jadi kumur-kumur sama istinsyak kan sebelumnya kan kita wudu, sebelum mandi kita kumur-kumur, kita istinsyak, itu wudu.
Nah, nanti setelah mandi kita kumur-kumur lagi, istinsak lagi, karena kumur-kumur dan istinsak ini bukan kumur-kumur yang bagian wudu, bukan istinsak yang bagian wudu. Dia sunnah tersendiri ketika mandi besar atau mandi hadas. Wa wajibatani, dan bermula yang kedua itu kumur-kumur dan istinsak itu wajib. Inda Abi Hanifah, menurut Abu Hanifah. Jadi kalau menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, kumur-kumur dan istinsak dalam mandi besar itu, mandi hadas besar itu hukumnya wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu sunnah tersendiri, bukan termasuk sunnah yang sudah dilakukan di wudhu sebelumnya. Tapi kumur-kumur lagi, istinsak lagi, karena itu sunnahnya mandi. Kalau kumur-kumur yang pertama itu sunnahnya wudhu. Wa qaunu ma'il ghusli, dan sunnah mandi yang ke-17 itu adanya air so'an, satu sok, in kafahu, jika mencukupinya. Jadi sunnah menyiapkan air untuk mandi besar itu satu sok. Satu sok itu ukurannya kurang lebih 2,7 liter sampai 3 liter, kurang lebih kisaran segitu. Itu satu sok. Jadi 3 liter. Cukup nggak 3 liter buat mandi? Ya kalau cukup itu sunnah. Pelan-pelan jadinya mandinya, nggak mubazir. Wa ta'ahudu, dan tambahan sunnah. Astimafaini, yaitu membasuh 2 lubang telinga yang mampu dijangkau dengan jari. 2 lubang telinga. Ini sunnah. Tambahan sunnah itu yang harus diperhatikan bahwa 2 lubang telinga. Wa gudunil jildi, atau lipatan-lipatan badan. Lipatan badan itu maksudnya ini yang tetek, lipatan kulit. Jadi ketek ini kan lipatan, atau lipatan di bawah lutut, di belakang lutut, lipatan paha, lipatan kemaluan. Maka para guru-guru dan para ulama itu dari dulu mengajarkan kalau mandi hadas atau mandi wajib itu kakinya ngangkang, berdirinya setengah jongkok, kayak orang kuda-kuda. Jadi semuanya terbuka. Jadi ketika menyirami air, meratakan air itu posisinya kakinya agak mengangkang, agak terbuka, dan badannya itu agak jongkok, setengah jongkok, itu kayak kuda-kuda. Jadi lipatannya semuanya terbuka.